Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru dari SMK 1 Sragi. Hari ini terima kasih banyak atas kehadirannya di Zoom meeting dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya selaku CGP Angkatan 9 atas nama Adi Catur Wibowo dari SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan, akan menyampaikan paparan kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Oke, mohon izin saya untuk share screen. Oke, sudah dilihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Di sini saya akan mulai dari kaitannya dengan salam dan bahagia. Ya. Di sini saya akan menyampaikan salam guru penggerak. Ya. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Semoga Bapak Ibu di sini senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nggih. Mudah-mudahan dalam acara ini kita tidak ada kendala apapun dalam kegiatan diseminasi ini. Nah, kita mulai dari kaitannya dengan makna budaya positif. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu, ya, apakah makna budaya positif? Oke, sebelum kita mulai ke lebih jauh ya, mungkin ada yang mau menyampaikan. Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat. Ya. Atau Pak Asip. Eh, Terima kasih Pak Adi. Budaya positif itu adalah budaya yang tidak negatif, Pak. Oke, terima kasih Pak Asip atas masukannya dan tanggapannya ya Pak. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Coba Bu Winda. Mungkin pembiasaan itu Pak, apa namanya, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Asmaul Husna. Oke, iya, terima kasih nggih, Pak Asip dan Bu Winda atas tanggapannya terkait dengan pertanyaan eh, pada presentasi kali ini. Oke, nah jawaban dari Pak Asip dan Bu Winda ini ya semuanya sudah benar ya. Tadi Pak Asip menyatakan bahwa budaya positif itu budaya yang bukan positif ya. Budaya positif adalah budaya yang bukan negatif maksud saya. Oke, dan Bu Winda tadi juga sudah menyampaikan contoh dari penerapan positif yang telah kita terapkan dan kita jumpai juga di sekolah kita. Salah satunya Indonesia Raya, ya menyanyikan di pagi hari serta pembacaan Asmaul Husna. Oke, di sini saya ingin menyampaikan bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, jadi dari kalimat ini bahwa kita itu sebagai guru itu memiliki peranan untuk mendidik peserta didik atau murid ini biar mereka itu dapat berkembang ya sesuai dengan kondisinya ya dan mereka nantinya bisa menjadi anak yang penuh hormat dan memiliki rasa tanggung jawab. Oke, kita lanjut yaitu pada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jelas ya,
Kemudian lingkungan yang aman, nyaman. Nah, nantinya agar murid-murid ini mampu berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, ya, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru selaku pelaku untuk mendisiplinkan murid, ya, dalam menghadapi murid tersebut yang misalkan murid itu bermasalah. Kita harus tahu dulu bahwa kita sebagai guru itu eh, harus paham betul kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ya, di mana di dalam filosofi tersebut Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan bahwa anak itu bukan tabula rasa, ya. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Nah, kemudian anak ini memiliki budi pekerti, ya, yang harus dikembangkan, yang harus ditumbuhkan. Nah, tugas guru ini adalah menuntun bakat tersebut, ya, karena anak itu memiliki ciri khasnya tersendiri-sendiri, ya, agar mereka dapat tumbuh dan selamat serta bahagia. Nah, di dalam filosofi pendidikan ini, ya, Ki Hajar Dewantoro juga mengibaratkan guru itu diibaratkan sebagai petani, ya. Anak itu diibaratkan seperti biji jagung, ya. Jadi pada dasarnya anak itu kalau sudah memiliki kodratnya menjadi biji jagung, misalkan, ya, petani tersebut menanam biji jagung, ya tidak bisa untuk biji jagung itu menjadi tanaman padi, ya. Jadi petani itu harus merawat tanaman tersebut agar tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam maupun zamannya. Gitu, secara garis besar yang segitu. Nah, di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu juga, ya, kita sebagai guru itu harus berpihak kepada anak, ya, atau murid kita, ya, karena itu adalah suatu keharusan agar kita bisa menuntun mereka menjadi insan yang lebih baik. Nah, dalam perubahan paradigma ini ada teori kontrol, ya, atau ilusi kontrol, di mana ada 4 bentuk ilusi kontrol tersebut. Yang pertama ini, ya, guru itu mengontrol murid, ya. Jadi di dalam kondisi seperti ini, ya, misalkan murid itu mengontrol murid, misal, Mas ambilkan kunci pas di lemari, ya, maka anak tersebut melaksanakan. Nah, itu artinya kita dapat mengontrol murid tersebut. Nah, kemudian ilusi kontrol yang kedua ini kaitannya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kaitannya dengan hal ini bisa kaitannya menguatkan karakter, ya. Misalkan di dalam misal orang itu misalkan murid, ya, murid itu melakukan kesalahan, nah maka kita itu eh, sebagai guru itu gimana bisa mengontrol mereka untuk bisa menjadi lebih baik ataukah tidak, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, jadi gambarannya, ya, kita sebagai guru ya harus bisa menguatkan agar bisa membawa kebermanfaatan untuk anak-anak didik kita. Nah, selain itu, ya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memasak. Jelas, ya, ada antara murid maupun guru, ya, itu ada semacam orang yang dewasa itu akan memiliki hak memaksa. Nah, kita ambil contoh di sini, ya. Ini ada suatu permainan di mana Anda itu adalah A dan teman Anda adalah B. Ya, keduanya melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, tugas A adalah mengepalkan salah satu tangannya sendiri sambil membayangkan bahwa yang dikepal adalah hal yang berharga di dalam hidup A. Ya, jadi A itu mengepalkan tangan sendiri dan di dalamnya itu adalah sesuatu yang berharga di dalam hidupnya.
Sehingga A itu harus perlu menjaga sepenuhnya tenaga, ya, menjaga sepenuh tenaga agar kepalan tersebut tidak terbuka. Nah, tugas B, ya, selaku teman si A ini akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A, ya. Si B bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepada A agar bersedia membuka kepalanya, ya. Nah, di sini ada suatu pertanyaan, ya, kaitannya dengan ilusi kontrol. Nah, yang pertama, apakah A itu dapat membuka kepalan tangannya? Ya, kira-kira si A itu akan membuka kepalan tangannya enggak, Bapak Ibu? Bisa Tidak, iya, Pak. bisa tidak. Tidak, Oke, karena itu ya. sesuatu yang berharga. Tidak, Oke, karena terima kasih Pak Hudori. Ya, gimana Pak Rahmat? A tidak akan membuka kepalanya karena dia menggenggam sesuatu hal yang penting buatnya. Oke. Nah, tadi Bu Winda juga menyampaikan hal yang sama ya, gabungan antara Pak Rahmat dan Bu Winda. Ya, terima kasih sudah memberikan tanggapan. Jadi si A ini dapat membuka maupun menutup karena eh, si A itu memiliki kuasa akan hal itu. Ya. Kemudian apakah A itu menutup kepalan tangannya? Ya, itu juga pertanyaan yang sama ya. Nah, jadi tergantung dari situasi kondisi yang dialami si A itu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa Bapak Ibu? A. Si A. Iya, benar ya, karena yang memegang kendali adalah si A. Bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang berharga, ya. Kalau A itu memang menganggap sesuatu itu yang berharga itu untuk dijaga, ya maka dia akan memegang kontrol. Tuh. Ya, walaupun percobaan yang dilakukan si B itu berbagai macam cara, kalau si A itu memiliki pendirian, maka genggaman tangannya nggak akan dibuka, gitu ya. Nah, nah, dari hal semacam kayak pernyataan cerita tersebut, nah itu kita menggarisbawahi ya bahwa kita sendiri itu memiliki peranan kontrol atas kepalan tangan kita, ya jelas. Apakah kita akan membuka, menutup kepalan tangan kita, itu tergantung dari kita masing-masing, ya. Nah, disinilah bahwa kaitannya dengan hal itu, maka perubahan paradigma teori kontrol ini bisakah kita ini mengontrol seseorang? Nah, ada kaitannya dengan stimulus respon, ya, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Maka di dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi gambarannya dari pernyataan yang pertama ini ya di dalam slide ini. Nah, kita mungkin akan mencoba untuk mengubah pandangan, namun semua itu hanya bisa dilakukan jika kita itu saling mengerti lah gambarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi gambarannya kita harus bisa melihat sesuatu itu dari sudut manapun ya. Oke. Mungkin yang untuk kaitannya dengan teori kontrol ya ini nanti sudah sampai di sini. Saya lanjut lagi ya. Nah, yang penting dalam gambarannya Bapak Ibu ya ini antara yang mengontrol maupun yang dikontrol kita harus saling melakukan yang istilahnya melihat dari sudut pandang satu sama lain ya. Ada yang ingin menguasai dan ada yang tidak ingin dikuasai. Maka ubahlah cara pemikiran seperti itu ya. Dengan cara kaitannya dengan eh, sesuatu hal yang positif ya, seperti pada pernyataan kelima yaitu dengan adanya kolaborasi gitu ya. Nah, pada apa makna disiplin? Ya, tadi
sudah disinggung kaitannya dengan disiplin. Cuman di sini saya coba untuk menyampaikan kembali bahwa di Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, seperti tadi permainan cobalah buka ya, bahwa kalau kita memiliki motivasi internal, maka kita bisa mendisiplinkan diri ya tanpa perlu dukungan orang lain. Namun jika masih belum memiliki, maka kita perlu bantuan untuk mendisiplinkan kita. Ya. Kemudian kata disiplin ini kaitannya dengan tata tertib itu kepatuhan dan peraturan. Ya, kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi dalam mendisiplinkan itu tidak harus memberikan hukuman. Nah, di dalam teori motivasi perilaku manusia ini, ya, kita ambil contoh untuk nomor pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini ada pertanyaan ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu adalah pertanyaan yang ada di benak murid, ya. Nah, maka misalkan murid tersebut tidak melakukannya, ya, maka dia akan berpikir, saya nanti misalkan tidak melakukannya, nanti saya mendapatkan hukuman. Nah, jadi kalau diperintah guru harus manut. Nah, berarti itu termasuk atas dasar bukan dari kesadaran diri ya, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, itu berasal dari motivasi eksternalnya, ya. Jadi guru yang berperan penting. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, berarti dalam kalimat seperti ini adalah kalimat yang ada di benak ya, bisa ada di benak murid ya. Di sini bahwa ketika ada kalimat seperti ini sudah mencerminkan bahwa anak tersebut itu memiliki motivasi yang eksternal. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di dalam hal ini berarti dia sudah berkaca kaitannya dengan pandangan hidupnya, ya. Dia nantinya menjadi seperti apa, maka di situ dia sudah bukan lagi ingin mengharapkan satu imbalan maupun menghindari hukuman, tapi sudah eh, terarah kepada motivasi yang internal. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini bisa terbentuk ya. Ini kaitannya dengan adanya lingkungan yang positif juga ya, lingkungan belajar peserta didik, kemudian kaitannya dengan fasilitas yang diberikan kepada peserta didik ya untuk menunjang pembelajaran ya, atau kaitannya dengan hal-hal yang misal guru itu memberikan pembelajaran kepada peserta didik ya, apakah pembelajarannya menyenangkan ataukah tidak. Nah, kemudian ada kaitannya kesepakatan dan keyakinan. Di sini berarti artinya untuk mencapai sesuatu hal yang budaya positif ini perlu adanya bentuk dari keyakinan. Nah, di mana keyakinan ini ditarik dari peraturan kelas yang sudah ada ya. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif harus diawali dulu dari peraturan kelasnya dulu dibedah
kira-kira seperti apa, kemudian nanti ditarik garis besar agar bisa diyakini dan disepakati murid, ya. Kemudian bentuk pengaplikasiannya bisa untuk di lingkungannya, ya, di lingkungan kelas, ya. Sikap-sikap yang ada di lingkungan positif juga yang ditanamkan guru kepada murid, ya, atau sesama guru atau murid sama murid juga itu nantinya akan mencerminkan kepada budaya positif. Ya, kita masuk pada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan padi. Oke, terima kasih Pak Hudoli. Ya. Ada lagi pendapat yang lain? Biar tidak Melindungi otak, Pak. ditilang polisi, Pak. Oke, biar tidak ditilang polisi. Terima kasih Bu Winda. Ya. Nah, dari jawaban Bapak Ibu, ya, itu benar ya. Nggak ada yang salah. Nah, kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau misalkan pada saat kita datang ke sekolah harus datang tepat waktu? Kira-kira makna keyakinannya apa ya? Bapak Ibu, ada yang tahu? Nah, Pak Rahmat, Pak Asif, Biar dapat jajan, Pak. biar dapat jajan. Oke. Nggak Faktor apa-apa, dari saya tampung disiplin itu, dulu. Pak. Oke, apa disiplin ya Disiplin. Pak ya? Oke, ya enggak apa-apa Pak Asip, Pak Rahmat ya. Terima kasih atas masukannya, tanggapannya juga. Nah, kayak tadi misalkan menggunakan helm ya, ini keyakinannya apa sih? Kenapa kok harus ada peraturan menggunakan helm? Oh, biar selamat seperti tadi yang disampaikan Pak Hudori. Ya, kemudian kaitannya dengan yang keyakinan kelas ini, nah ini berarti ada semacam keterkaitan ya dari bentuk peraturan yang nantinya akan diubah atau diranahkan menjadi suatu keyakinan. Nah, semua bentuk hal ini ya nantinya untuk mendukung motivasi intrinsiknya ya kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kalau kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama ya dari penjabaran aturan yang sudah ada, maka eh, akan muncul di dalam diri murid ya, itu muncul motivasi yang intrinsik. Oh, ternyata kok tujuannya ada aturan seperti ini, utuh itu untuk seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi murid itu memang perlu untuk diluruskan dan perlu untuk diarahkan biar tidak eh, keluar jalur gitu. Nah, kita bahas dulu yang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, di sini menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Ya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Gitu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelasnya. Jadi pada tahap ini saya ingin menjelaskan kaitannya dengan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat untuk bentuk yang positif. Ya.
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh peserta didik. Semua warga kelas itu sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah pembentukan keyakinan itu harus dilakukan oleh semua warga kelas. Ya, karena ini mendukung hal yang kaitannya dengan keberpihakan kepada murid. Ya, jadi semuanya bebas untuk melakukan pendapat, menyampaikan kira-kira seperti apa pembentukan keyakinan kelas yang mereka akan sepakati. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu artinya misalkan terjadi perubahan dalam keyakinan kelas, maka keyakinan kelas tersebut dapat ditinjau kembali apakah akan diperbaiki atau diganti dengan keyakinan kelas yang lain. Gitu, nggih. Nah, pada tahapan ini ya, manakah yang termasuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang sisi kiri atau yang sisi kanan? Monggo, ada yang mau menjawab? Pak Haris mungkin mau menjawab? Atau Pak Asip? Pak Rahmat? Yang sebelah Manakah kanan, yang... Pak. Oh, yang sebelah kanan. Oke, saya tampung dulu. Pak Asip tadi jawabnya yang sebelah kanan. Oke, ada yang lain? Sebelah kiri, Pak Adi, Oke, Pak Rahmat menjawab karena sebelah lebih kiri. simpel dan ringkas. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Tadi kita coba untuk menelaah dulu kaitannya dengan sisi kiri, yaitu masuk kelas tepat waktu. Nah, itu kira-kira dari kalimat seperti itu, apakah sudah menunjukkan bentuk keberpihakan kepada murid? Iya, Ya, oke. Nah, dari kalimat yang ada di sisi kiri, kita coba tarik untuk kalimat pertama yang ada di sisi kanan. Alangkah baiknya datang tepat waktu. Nah, dari penjabaran ini kita bisa mencoba untuk memberikan semacam kayak penalaran di mana dari kalimat yang masuk kelas tepat waktu diganti dengan alangkah baiknya datang tepat waktu. Nah, ya. Di sini untuk kaitannya dengan adanya alangkah baiknya datang tepat waktu ini memberikan nuansa yang dimana itu eh, siswa ataupun guru itu nantinya akan lebih meyakini karena di situ disampaikan bahwa alangkah baiknya. Nah, karena apa? Di situ menunjukkan tujuan dari suatu peraturan itu. Ya, kalau misalkan masuk kelas tepat waktu, nah ini tujuannya apa? Kadang kan anak itu menerka-nerka, ya. Nah, misalkan ada kalimat alangkah baiknya datang tepat waktu. Oh, berarti kalau datang tepat waktu itu murid sudah melaksanakan suatu bentuk kebaikan, yaitu apa? Nilai kebajikannya, yaitu disiplin. Tuh. Oke. Nah, jadi untuk kalimat yang menunjukkan keyakinan kelas, ini adalah kalimat berupa kalimat positif yang darinya dijabarkan dari peraturan yang ada di sisi kiri, ya, diubah menjadi sisi kanan dengan kalimat yang positif. Nah, yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini artinya itu memang aturan dan itu bagus ya. Nah, cuman anak itu terkadang melakukan namun tidak semacam kayak tidak meyakini, artinya tidak melakukan dengan sepenuh hati, ya. Namun jika mereka memang
kita ambil kalimat yang kedua di sisi kanan, berdoa sebelum dan sesudah belajar itu keren. Maka ada semacam kayak eh, rasa yang dimana anak tersebut, oh saya sudah berdoa berarti saya sudah keren gitu. Nah, berarti ini menunjukkan suatu keyakinan. Ya, itu nggih, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicermati bahwa kaitannya dalam pembentukan keyakinan itu kita tarik dari peraturan, kemudian kita ubah menjadi kalimat yang positif, sehingga diberi bumbu berupa sesuatu kata-kata yang menunjukkan bentuk kebaikan atau bentuk apresiasi yang kaitannya untuk membangun eh, kesepakatan kelas atau membangun murid yang bisa lebih paham tentang oh ternyata seperti itu tujuannya ya. Kemudian saya ambil contoh lagi kaitannya dengan melaksanakan piket kelas ya. Itu ada di sisi kiri ya dari kalimat tersebut kita tarik ke sisi kanan ya. Melaksanakan piket penuh semangat. Nah, ini juga termasuk kalimat keyakinan yang nantinya bisa mengubah anak itu bahwa ketika melakukan piket itu harus penuh semangat. Oh, seperti itu misalkan. Jadi kita harus piket itu harus semangat ya Pak. Iya. Jadi dengan adanya keyakinan yang menggunakan kata positif di dalamnya ya atau diperjelas lebih jelas lagi, maka itu sudah membentuk karakter anak nantinya. Jadi mereka itu tahu oh dan nilai kebajikan apa sih dari keyakinan kelas yang mereka jalankan. Itu nggih. Nah, kemudian selanjutnya saya tampilkan selanjutnya adalah kalimat positif yang ada di sisi kanan tadi ya. Nah, ini sudah diambil nilai-nilai kebajikannya. Oh, datang tepat waktu itu nilai kebajikannya disiplin. Jadi mereka tahu ya. Kemudian berdoa itu tujuannya untuk apa sih, Pak? Oh, berarti kamu itu sudah melakukan bentuk memiliki integritas, yaitu salah satunya cinta kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kaitannya dengan apa namanya semangatlah mengumpulkan tugas ya kalimatnya. Nah, maka nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab dan antusias. Oh, berarti ketika saya sudah mengumpulkan tugas, berarti saya sudah punya tanggung jawab ya, Pak. Iya, seperti itu ya. Dan kamu juga sudah memiliki antusias. Nah, dari kegiatan peraturan, kemudian diubah menjadi kalimat positif ya, sehingga anak itu lebih tertarik, kemudian ditarik lagi dari kalimat positif itu menjadi nilai-nilai kebajikan apa yang mereka lakukan, kenapa mereka kok melaksanakan seperti itu. Maka kita harus menarik kembali ya dari kebajikan tersebut, dari kalimat positif tersebut menjadi sesuatu yang tampak dan tidak tampak. Ya, jadi datang tepat waktu saya ambil contoh di sini artinya mereka itu tampak bahwa mereka itu memiliki rasa hormat ya. Nah, yang tidak tampak itu sering hadir terlambat. Itu ya. Ini penjelasan sederhananya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, dari kalimat positif ya, dalam pembentukan keyakinan kelas itu juga harus dijabarkan menjadi tugas guru dan tugas murid sehingga mereka itu lebih gamblang. Oh, kalau alangkah baiknya datang tepat waktu, berarti tugas guru apa? Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro itu, tugas guru itu diibaratkan seperti memberikan contoh, ya, ingarso sung tulodo, ya. Kemudian mengawasi, ya, mengawasi siapa? Mengawasi muridnya, ya. Tugas muridnya apa? Yaitu datang tepat waktu. Jadi mereka lebih paham kenapa mereka diajarkan seperti itu biar mereka jadi lebih paham dengan adanya penjabaran dari peraturan yang diubah menjadi keyakinan kelas melalui kalimat eh, positif ya gitu Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu nanti saksikan yang ada di layar presentasi tersebut ya. Nah,
Ini gambarannya dari kalimat positif itu bentuk berpihakannya ya seperti ini. Ya, saya ambil contoh kembali di sini. Alangkah budinya tunjuk jari bila ingin bertanya. Nah ya, itu adalah bentuk keyakinan kelas ya, di mana tugas guru itu menanggapinya dengan sopan. Ya. Jadi dengan ditulisnya seperti ini, guru akan tahu. Ya, kemudian tugas muridnya apa? Berlaku sopan dalam berbicara, gitu. Ya, oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, kemudian di sini ya, yang sudah saya terapkan. Nah, kebetulan ini dalam pembelajaran kelas 11 ya. Membuat keyakinan kelas, saya memanfaatkan teknologi Canva, di mana anak ini sudah tidak perlu memakai kertas, ya. Nanti mereka saya berikan link untuk mengakses dan mengisi eh, peraturan yang mereka tahu dulu nantinya, ya. Kemudian akan diubah menjadi kalimat positif, kemudian bentuk kebajikannya, ya, sampai pada tahap tugas guru dan tugas siswa. Gitu ya. Nah, di sini kegiatannya jadi anak tidak menempel lagi, tapi menuliskan di Canva dan saya tampilkan melalui proyektor. Ya, oke. Nantinya akan saya print dan ditempelkan di kelas. Gitu. Biar nanti bisa dibaca bersama. Nah, ini ada contoh penerapan membuatan keyakinan kelas, ya, tindakan guru. Nah, ini ada tindakan apa keyakinan kelas itu ya. Keyakinan kelas berarti biasanya nanti ada semacam konsekuensi. Misal ya, apakah nanti konsekuensinya apa? Gitu. Nah, di sini tindakan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari kalimat itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Monggo, Bapak Hukuman. Ibu. Hukuman. Hukuman. Man. Oke, kita coba cek. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan dan menyaksikan bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, Hukuman. 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 Iya, hukuman. Ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 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 Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi ya. Konsekuensi. Iya. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 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 Ya, ya. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman ya di sini ya. Hmm. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oh iya, konsekuensi ya. Artinya Bapak Ibu sudah tahu ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman berarti Bapak Ibu ya itu adalah sesuatu yang istilahnya bisa tanpa adanya keberpihakan antara murid dan guru ya. Jadi guru itu harus berpihak kepada murid. Hukuman itu gambarannya kalau dari pernyataan-pernyataan ini ya ada yang tindakannya itu berupa fisik ya atau sesuatu hal yang lain ya. Misal marah-marah dan lain sebagainya itu juga termasuk memberikan hukuman. Nah, namun kalau konsekuensi ini kaitannya dengan bentuk pertanggungjawaban dari murid tersebut yang di mana itu menunjukkan kaitannya dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah diyakini lah ya. Jadi misalkan kalau tidak seperti ini kira-kira konsekuensinya apa itu. Seperti ini Pak. Oke, berarti kalau sudah seperti itu diyakini
Yakin Pak? Disepakati? Sepakati Pak. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ya tadi sudah sedikit saya jelaskan. Namun di sini ada secara gamblang ya bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, anak itu disuruh push up, disuruh lari tapi bukan di pelajaran olahraga ya. Nah, sedangkan konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi atas kesepakatan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau hukuman berarti ya kaitannya dengan fisik atau perasaan juga ya. Berarti kalau perasaan psikis gitu ya. Nah, kemudian konsekuensinya yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang eh, waktu pendek ya. Ini bentuk dari konsekuensi ya. Misalkan kalau jangka panjang dan jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Nah, ini bentuk hukuman ya. Anak nanti menghargai disiplin itu adalah bentuk dari konsekuensi dan seterusnya. Ya, jadi sesuai dengan hukuman berarti hukuman itu dari atas ke bawah ya. Nah, kalau konsekuensi itu adanya stimulus maupun tanggapan. Jadi kira-kira misalkan kalau seperti ini gimana konsekuensinya, misalkan seperti itu. Nah, anak memberikan tanggapan dengan sesuatu yang mereka sepakati, gitu. Maka mereka termasuk menjalankan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah diyakini. Oke, saya lanjut. Nah, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, ya, survival. Kemudian ingin dicintai atau disayangi, ya, belonging. Kemudian ingin penguasaan, ya, power, kebebasan, ya, freedom dan kesenangan, fun. Ya, itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, di sini yang namanya kesepakatan kelas itu biasanya kan yang namanya anak juga kan terkadang itu lupa ataupun bertindak sesuatu yang tidak disepakati sebelumnya ya. Maka terkadang anak itu membuat kesalahan. Namun kita guru jangan mengecap bahwa anak itu salah ya. Kita harus menganalisis kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka ya, kenapa mereka bisa bertindak seperti itu. Nah, di sini ada suatu cerita, Ibu Niken adalah guru kelas BK di SMK Manusia, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Sebut saja Hanif. Ya, beberapa murid telah datang dan mengeluhkan Hanif yang seringkali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Niken, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, ya, kira-kira apa alasan Hanif melakukan hal tersebut? Nah, jadi ada suatu kesepakatan, kemudian anak itu, si Hanif itu ternyata melakukan tindakan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru nggak boleh langsung menjustis anak tersebut itu salah. Kita harus tahu analisis yang dihadapi, yang dimiliki Hanif itu seperti apa. Nah, di sini jika jawaban Hanif itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti Bapak Ibu guru itu mengetahui bahwa oh ternyata si Hanif ini memiliki kebutuhan dasar ingin bertahan hidup. Ya. Kemudian jika muridnya itu senang temannya jadi memperhatikan dia, ya, karena Hanif ini bikin rusuh, berarti dengan mengambil makanannya ya, maka guru, Bapak Ibu guru itu harus tahu, oh ternyata yang dibutuhkan Hanif itu cinta dan kasih sayang. Ya. Kemudian jika Hanif ini merasa hebat, temannya jadi takut ya. Berarti yang dibutuhkan Hanif itu adalah penguasaan. Ya. Itu yang harus dipahami betul sama Bapak Ibu guru. Namun jika Hanif itu merasa bosan ya, kemudian sampai bosannya itu tidak membawa bekal masakan ibunya ya, maka Hanif ini ingin merasakan kebebasan ya.
Nah, kemudian kaitannya dengan yang terakhir yaitu kesenangan ya. Jadi dia itu berbuat iseng, menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal ya. Maka ini kebutuhannya adalah kaitannya kesenangan. Jadi dengan analisis seperti ini ya, maka Bapak Ibu guru bisa tahu dan bisa memberikan eh, jalan keluar kepada Hanif ya, biar nantinya Hanif itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, dari proses permasalahan itu ya, jadi ada semacam kayak kesepakatan yang dilanggar, maka kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mereka itu seperti apa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru ya memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini yang masuk di restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dengan adanya restitusi ini menciptakan kondisi murid ini memperbaiki kesalahan mereka. Ya, namun jangan sampai kita mengecap bahwa mereka itu salah dulu ya sebelum kita menganalisis kebutuhan dasar mereka. Nah, 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada suatu kasus ya, misalkan posisi kontrolnya adalah penghukum. Nah, ini bisa juga menggunakan ada suara tinggi, bahasa tubuh yang menunjukkan melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Ya, terlambat lagi, pasti kamu terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, jika kita memberikan kalimat yang seperti itu, apalagi dengan bahasa tubuh yang tidak mengenakan, nada yang tinggi, nah kita coba, misalkan kita berkaca pada diri kita, kira-kira apa yang akan dirasakan sama kita? Ya, itu juga nanti akan bisa dirasakan pada murid. Nah, mungkin kita akan merasa marah jika ada seseorang yang bentak-bentak kita dengan seperti itu ya. Murid juga sama ya. Kemungkinan di sini adalah murid ini akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan mejanya. Ya, lebih buruk lagi pulang sekolah murid tersebut melihat motor bapak ibu guru atau mobilnya, maka akan digores ya kalau misalkan murid itu punya sifat pendendam dan agresif. Nah, jadi dalam kondisi kontrol seperti ini, guru ya itu harus berhati-hati dalam berkata atau menggunakan bahasa tubuh yang dapat menyinggung perasaan murid tersebut. Ya, kembali lagi kita sebagai guru sesuai Ki Hajar Dewantoro itu ya filosofinya bahwa kita harus berpihak. Ya, di mana kita berpihak itu jangan sampai memberikan kesan itu menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di posisi ini yaitu guru itu biasanya akan bersuara lebih lembut ya, dengan keheningan ya yang membuat orang lain tidak merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, saya ambil contoh kalimatnya adalah seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya, dengan bahasa yang lebih lembut, maka murid akan memiliki penilaian diri. Oh, ternyata itu saya memiliki karakter yang kurang baik, gitu ya. Maka murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Ya, gitu ya. Jadi selain guru memiliki posisi kontrol penghukum, guru juga bisa membuat murid itu merasa bersalah dengan cara guru itu melakukan bahasa yang bersuara lebih lembut. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah teman. Ya, ini adalah guru misalkan menggunakan bahasa yang akrab dan bercanda, ya, bahasa tubuh juga merapat ke murid, mata dan mulut tersenyum, ya. Nah, Abi, ayo, ini contohnya ya. Abi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, jika Bapak Ibu sebagai posisi di sini sambil tertawa ringan, ya, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, sambil senyum-senyum.
Maka di sini bahwa mereka ini merasa dihargai dan tidak disudutkan ya. Nah, dari posisi ini akan bertambah positif di mana nanti ya misalnya murid itu ada masalah ya, maka dia akan bergantung pada gurunya. Nah, dia akan merasa mengandalkan guru tersebut dan nyaman kepada guru tersebut ya. Nah, itu gambaran sederhananya ya. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini ya bisa suaranya itu datar, dengan bahasa tubuh yang formal, ya seperti percakapan yang ada di layar. Abi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat, nanti akan mengerjakan tugas tertinggal saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, jika pada posisi ini ya, guru melakukan kontrol seperti ini, maka murid akan memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah dilanggar salah satu peraturan atau peraturan atau kesepakatan yang mereka sepakati. Gitu ya. Nah, guru tidak di pemantau ini, guru juga tidak menunjukkan sikap emosi yang berlebihan, ya, menjadi ramah atau membuat merasa bersalah, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas ya pada waktu istirahat, ya. Ya, jadi intinya pada seperti itu. Kemudian posisi manajer ya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan dan di posisi teman maupun pemantau. Jadi tingkatannya adalah yang lebih tinggi. Ya, nah di sini untuk dikaitannya dengan di manajer ini semacam kayak memberikan umpan ya, yang nantinya akan murid itu bisa menemukan menemukanali jawaban yang akan mereka temui berdasarkan dari kesadaran yang mereka temukan ya. Nah, saya ambil contoh di sini apa yang kita yakini ya, maka murid tersebut itu akan mencoba untuk merefleksikan diri kira-kira apa yang kaitannya dengan keyakinan kelas yang kita sepakati dulu misalnya seperti itu ya. Kemudian sebagai manajer ini biasanya pertanyaan itu untuk menggali kaitannya dengan eh, murid yang diajak itu untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri gitu ya. Oke, gitu loh. Kemudian kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya, di dalam menstabilkan identitas ini guru itu biasanya itu berkata ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah buat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi pada tahapan ini, ya, ini tujuannya adalah untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang nantinya anak tersebut itu bisa mengintrospeksikan diri apakah tindakan yang tadinya itu sesuai ataukah bukan. Ya, misalkan tadi bermasalah. Ya, karena di sini pada tahapan menstabilkan identitas, ya, Bapak Ibu jangan langsung menjustis anak tersebut itu salah, tapi mencari tahu ya, cara untuk menyelesaikan masalah, ya, entah itu siapa yang benar maupun yang salah, kita cari tahu dulu untuk fokus pada penyelesaian masalah. Kemudian
yang kedua adalah tahapan validasi kesalahan ya. Ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Ya, jadi dari permasalahan murid itu, ya, pada tahapan ini divalidasi kaitannya dengan apa yang mereka lakukan. Ya, oke. Nah, ini contohnya adalah guru berkata, apa nilai yang kita pelajari di kelas atau di sekolah kita? Ya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa gitu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini jadi memvalidasi dengan adanya flashback pada keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya, dengan nilai-nilai universal, kebajikan universalnya, ya, gitu ya. Nah, itu tahapan dari segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Terima kasih Pak Adi. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Pak Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar Pak Adi. Ini Mas Nopal. Ini kan tadi Bapak melihat Mas Nopal pas pada saat ulangan harian. Ini di pelajaran Bapak. Mas Nopal itu kan juga dibicarakan dan mengganggu temannya yang sedang mengerjakan soal. Ya, ada masalah apa? Kenapa tadi seperti itu? Ya Adi, maaf tadi saya mengganggu teman saat mengerjakan soal dan saya membuka buku untuk mencetak jawaban ulangan Pak. Oke, Mas, apakah Masnya tahu kalau sekarang ini Masnya sekarang dalam masalah? Ya Adi. Oke, di sini Pak Adi bukan untuk mencari siapa yang salah ya. Di sini Pak Adi berarti ingin mencari penyelesaian permasalahan bersama ini ya. Nanti kita akan memperbaiki masalah. Ya. Mas, pada saat ulangan ketika kamu mengganggu teman kamu yang sedang mengerjakan soal. Terlebih kamu juga melakukan yang namanya mencontek di buku catatan kamu. Nah, itu juga bisa mengganggu atau merugikan orang lain, ya, karena teman kamu yang diganggu itu bisa jadi dan berpikir untuk menemukan jawaban yang akan ditulis di buku di kertas catatan. Ya Adi. Oke, sekarang kita bicara tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Ya, apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati kejujuran dan bertanggung jawab, apalagi pada saat ulangan tadi Pak. Oke, nah itu benar. Ya, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Oke, sekarang kita kembali saat kamu menyontek dan mengganggu teman yang sedang mengerjakan ulangan. Kira-kira apakah kamu sudah menghormati orang lain, mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab? Tidak Adi. Oke. Apakah kamu tahu apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaikinya, Mas? Iya Pak, saya nanti akan meminta maaf kepada teman sekelas karena mengganggu proses ulangan, dan saya minta maaf ya Pak karena sudah menyetek buku dan saya mengganggu teman saat ulangan, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya siap mengikuti ulangan sebulan Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
Iya, Mas. Ini permohonan Mas Noval, Bapak terima. Jadi besok kamu ke sini ya untuk mengikuti kegiatan ulangan susulan, dan semoga apa yang nanti kamu kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Ya, kelak kamu juga nanti akan menjadi orang yang sukses. Ya, oke, silakan bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Pak Adi, dari besok saya temui Pak Adi untuk ulang susulan. Terima kasih Pak, saya pamit dulu Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak. Oke, silakan Pak Rahmat. Pada pemaparan tentang budaya positif yang Pak dipaparkan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mengetahui bagaimana seharusnya budaya positif itu dibangun dan dihadirkan di lingkungan sekolah. Karena dengan budaya positif ini mempunyai kontribusi yang besar dalam membentuk karakter baik bagi siswa maupun warga sekolah yang lainnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahmat ya sudah memberikan tanggapan untuk refleksi ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan pada pertemuan kali ini di Zoom ya bisa memberikan kebermanfaatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi guru yang lebih baik dari hari ke hari ya, dan tetap memiliki semangat untuk memajukan murid kita ya, agar kita juga lebih baik dan lebih untuk bisa melakukan keberpihakan kita kepada murid harus bisa lebih baik dari hari ke hari. Oke, mungkin sekian, terima kasih presentasi dari saya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.